Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalaluh, wal musalla alaihi wa Muhammadu alu al-madu lahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang terhormat dosen pengampu mata pelajaran studi literatur Ustadz Muhammad Hashim Fanirin SPDI MAPD. Dan pada kali ini kami, yaitu saya Akmal Al-Azam dan Nur Alfat Syabani, akan menunaikan tugas ujian akhir semester mata pelajaran studi literatur berupa video tanya jawab pada kitab Ta'lim Muta'alim pasal kedua yang membahas tentang niat dalam keadaan belajar. Oke, langsung kepada Nur Alfat, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya kita sudah pernah membahas Ta'limul Muta'alim yang pasal kedua ya, tentang belajar. Jadi sekarang saya ingin bertanya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Akmal. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa bunyi hadis yang berkaitan tentang niat? Ya. Langsung jawab ya? Iya, boleh langsung dijawab aja. Iya, jadi jawabannya untuk bunyi hadis pada pembahasan kali ini yaitu adalah inama a'malu biniat. Nah, pasti semua udah pada pernah mendengar bunyi hadis tersebut yang artinya semua amal itu tergantung pada niatnya. Ya, oke. Oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan amal akhirat bisa berubah menjadi amal dunia? Yang menyebabkan amal akhirat ini bisa berubah menjadi amal dunia yaitu karena amal tersebut dilakukan dengan niat yang buruk. Nah, niat yang buruk di sini maksudnya yaitu nggak ikhlas gitu. Jadi dia melakukannya dengan tidak ikhlas, maka amal tersebut yang tadi amal akhirat bisa berubah menjadi amal dunia. Gitu. Oke. Oke. Terus kemudian ada pertanyaan lagi dari saya. Biasanya seorang penuntut ilmu pasti sering mendengar istilah zuhud. Tolong jelaskan apa itu zuhud. Oke, jadi zuhud yang dimaksud sini yaitu artinya adalah terbebasnya sesuatu, yaitu sesuatunya itu adalah hati kita. Jadi terbebasnya hati kita dari ketergantungan kepada selain Allah. Ya, jadi selain Allah itu kita nggak menggantungkan atau mempercayakan selain kepada Allah itu nggak ada. Jadi kita hanya percaya kepada Allah dan iya jadi gitu. Oke, berarti kita harus selalu percaya kepada Allah. Iya, itu arti dari zuhud yang sebenarnya. Terus kemudian seorang penuntut wajib mungkin bagi saya atau bagi penuntut ilmu untuk selalu bertakwa kepada Allah. Tolong jelaskan apa itu takwa. Oke, takwa itu ialah taat kepada Allah ya. Jadi dia taat kepada Allah ya itu dengan taat dan takut dengan cara mendekati melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan takwa. Oke, Yud.
berarti antara zuhud dan takwa itu saling ada keterkaitan antara keduanya ya? Iya, pada pembahasan kali ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang menyebabkan zuhud dan takwa menjadi tidak sah? Yang menyebabkan zuhud dan takwa tidak menjadi sah yaitu ialah karena zuhud dan takwa tersebut ini tanpa disertai dengan ilmu. Nah, jadi mengapa pada pembahasan kali ini ilmu itu begitu penting dalam kehidupan kita? Makanya zuhud dan takwa ini nggak sah. Seperti yang dijelaskan tadi ya, zuhud itu apa, takwa itu apa, itu nggak sah tanpa adanya ilmu. Makanya ilmu itu sangat penting. Oke. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, mungkin ada satu atau dua pertanyaan lagi dari saya, yaitu apa tujuan seorang pelajar menuntut ilmu? Tujuan seorang pelajar menuntut ilmu yaitu adalah jadi dia pelajar ini harus mengharapkan ridho Allah ya. Mengharapkan ridho Allah sebesar-besarnya lalu mencari kebahagiaan di akhirat. Lalu tujuannya yang lain yaitu diantaranya meninggalkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Ya, jadi tujuan atau niat dari seorang pelajar menuntut ilmu itu diantaranya. Karena dengan kita mempunyai ilmu, umat Islam itu akan lestari gitu loh. Jadi Islam akan lestari itu dari umat-umatnya yang berilmu. Kayak gitu maksudnya. Oke. Lanjut. Oke, ya. Mungkin satu pertanyaan lagi dari saya. Biasanya seorang penuntut ilmu atau bahkan kaum muslimin ketika melakukan suatu kebaikan atau melakukan hal-hal yang diperintah Allah, terkadang ada ujian berupa fitnah. Seperti itu. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab fitnah di kalangan kaum muslimin? Oke. Yang menjadi penyebab fitnah di antara kita gitu ya, fitnah di kalangan umat muslim terutama yaitu seperti orang-orang yang menjadikan mereka panutan dalam urusan agama. Nah, maksudnya itu apa? Yaitu mereka, yang dimaksud mereka itu ya, kan ini, tadi kan yaitu orang-orang yang menjadikan mereka. Nah, yang dimaksud mereka itu adalah orang yang tekun beribadah tapi bodoh. Jadi dia orangnya rajin beribadah tapi nggak ada ilmunya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu orang alim, orang yang berilmu, ilmunya banyak, tapi dia durhaka gitu, kayak sering berbuat dosa. Nah, itu yang penyebab fitnah di kalangan umat muslim. Jadi menjadikan ia panutan, tapi ternyata sifatnya ya seperti tadi, bodoh tapi suka beribadah tapi bodoh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, alim tapi durhaka, banyak sering maksiat gitu. Oke, lanjut. Oh, berarti jika melakukan sesuatu harus memiliki ilmunya dulu ya? Iya, jadi itulah peranan ilmu dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, berarti sekarang giliran saya yang bertanya ya. Iya, silakan. Langsung saja. Yang pertama, apakah diperbolehkan jika menuntut ilmu dengan niat dan supaya mendapat kedudukan gitu? Jadi biar sekedar cari formalitas. Boleh nggak nyari ilmu kita sekedar nyari formalitas gitu? Oh, begitu. Apakah diperbolehkan jika menuntut ilmu dengan
niat supaya mendapat kedudukan. Iya. Jawabannya boleh. Menuntut ilmu dengan niat dan supaya mendapat kedudukan di masyarakat ya, terutama. Kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar dan untuk melaksanakan kebenaran serta untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri atau bukan karena keinginan hawa nafsu, itu diperbolehkan. Dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah, itu diperbolehkan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya, gimana nih? Bagaimana jika ada seorang penuntut ilmu kayak pelajar gitu ya, yang tujuan dari mencari ilmu itu hanya untuk mencari kesenangan dunia. Jadi gimana tuh menurut pendapat Anda? Iya, berarti pertanyaannya bagaimana jika ada orang menuntut ilmu atau mungkin bekerja tapi semata-mata untuk mencari kesenangan dunia saja ya? Iya itu dia. Itu sangat disayangkan. Mengapa? Karena jika kita mengejar dunia, maka kita akan mendapatkan dunianya saja. Tapi jika kita mengejar akhirat, maka amalan dunia, apa yang ada di dunia akan kita raih juga. Kita sudah mendapatkan yang di dunia, dan di akhirat juga kita sudah mendapatkannya. Jika semua itu ditujukan kepada akhirat. Seperti itu. Oh iya. Pat? Iya. Oh iya, tadi sempat macet soalnya. Oh, oke. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Ini, dari tadi kan kita ngomong tentang dunia-dunia. Jadi bisa tolong jelaskan nggak perumpamaan dunia itu seperti apa sih pada pembahasan kali ini? Perumpamaan dunia seperti apa? Baik, mungkin ada sebuah syair ya dalam kitab Ta'limul Muta'alim pasal kedua. Syairnya itu berbunyi, dunia itu lebih dari yang paling sedikit. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Dunia dan isinya adalah sihir yang dapat menulikan dan membutakan. Mereka semua itu kebingungan karena tanpa adanya petunjuk. Seperti itu syairnya. Oh, oke ya, lanjut. Saya mau nanya lagi. Nah, saya mau nanya nih, apa itu tawadu? Tawadu itu seperti apa sih? Oh, tawadu ya. Iya. Tawadu adalah salah satu tanda atau sifat orang yang bertakwa. Dengan bersifat tawadu, orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Jadi tawadu itu ya tanda atau sifat orang yang bertakwa. Seperti itu. Oke. Lalu, apakah para penuntut ilmu ini harus memiliki sifat tawadu tersebut? Oh, iya. Ya, para penuntut ilmu harus punya sifat tawadu. Mengapa? Karena tawadu atau rendah hati perlu dimiliki para penuntut ilmu. Seperti itu. Kalau ini, lawan dari tawadu itu apa tuh? Lawan dari tawadu adalah takabur atau sombong. Oh iya. Saya mau nanya lagi. Apakah takabur atau sombong itu dapat membahayakan diri seseorang? Diri kita? Takabur atau sombong ya? Apakah dapat membahayakan diri seseorang? Jelas, iya. Mengapa? Karena kita tidak tahu apakah akhir hayat kita itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan kita harus menjauhi sifat itu. Menjauhi sifat takabur itu. Oke. Lalu selanjutnya, yang terakhir nih. Apa ini bisa jelasin nggak apa dari kesimpulan dari pembahasan pada materi kali ini? Oke. Pembahasan pada pasal kedua ini berarti ya?
Iya. Mungkin kesimpulan yang bisa diambil yaitu ilmu itu sangat penting peranannya bagi kita semua, terutama bagi umat muslim. Dengan ilmu kita jadi bisa lebih bermanfaat bagi umat dan orang lain. Kemudian segala aktivitas itu tergantung pada niatnya. Yang diutamakan itu niat, seperti itu. Jangan sampai amalan akhirat kita berubah menjadi amalan dunia karena kita salah atau niat kita tidak tepat. Seperti itu. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil ya dari pembahasan pasal kedua ini. Oke. Ya, baik. Mungkin sekian saja video tugas ujian akhir semester yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.